grind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space, till I landed on the record that my grandma would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What a grass smell green in the air feels same. Put the phone on mute, let the silence explain. I don't need much just to book and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, berjumpa lagi dengan Miko di GoStrekan.cc, channel cyclist happy yang berusaha menyajikan yang saya ketahui tentang sepedahan kepada Anda semua yang menyaksikan. Semoga sehat selalu, semoga bisa goes semau-mau Anda. Oke, pada kesempatan video kali ini Lur, kami coba akan mereview bike check tipis-tipis tentang sepeda satu ini yang bisa dibilang belum lama ya saya pegang ya, baru sekitar 5 atau 6 bulanan. Kita akan coba bahas lah ya segala sesuatu tentang sepeda ini yang saya tahu aja, tapi tentunya ya buat teman-teman yang belum tahu, ini sepeda ini dia adalah Scott Addict RC. Nah, ini tulisannya di sini nih, Addict RC tahun 2018 sebetulnya modelnya. Namun ini yang warna putih ini kalau nggak salah dia rilis tahun 2019 ya. Jadi singkat cerita Lur, sepeda ini tadinya saya bangun karena ada spare wheelset ya. Wheelset ini memang pernah saya bahas sebelumnya di video yang pas kepasang di sepeda Cervelo S5 yang saya gunakan untuk gravel pada saat itu ya. Namun nggak ada frame set dan group setnya. Jadi karena ada wheelset nganggur, kita coba searching ada yang jual Scott Addict. Kebetulan saya belum pernah nyoba kan ya, penasaran nih sama Scott, emang seenak apa sih Scott itu. Nah, dapatlah di marketplace di Facebook dengan harga yang cukup menarik, sehingga ya udahlah saya beli dan tinggal saya cari group setnya. Alhamdulillah ketemu, saya rakit dan jadilah sepeda seperti ini Lur. Baik, kita bahas dulu mengenai brandnya dulu ya, Scott. Scott ini Lur, dia adalah produk dari benua Eropa ya, khususnya negara Swiss. Nah, jadi di Swiss dia ini bikin banyak juga MTB ya, MTB Scott bagus-bagus. Dia juga bikin e-bike sekarang. Nah, ini salah satu line up-nya Scott Addict RC. Kalau dari segi geometrinya, sepeda ini adalah tipikalnya all round sebenarnya ya, all round. Tapi dia ada kecenderungan karena dia dikendarainya nyaman banget untuk jarak jauh. Jadi ada bisa dipakai endurance. Dan karena kita lihat nih, tubingnya tipis-tipis, ringan lightweight gitu ya. Jadi dipakai climbing, surprisingly juga top nih, top. Terbukti kemarin pada kesempatan goes waktu di Jogja kemarin saya pakai nanjak-nanjak di tanjakan yang cukup ekstrim ya, grade-nya 20%-an, tinggal dipakai off saddle saja, nah nggak nuntun. Jadi memang ini untuk climbing sih top ya, walaupun memang untuk performance sebetulnya masih, kalau dibandingin dengan Emonda ya, trek Emonda memang masih lebih ngisi Emondanya ya, mungkin, atau karena dari umurnya kali ya, yang Emonda kan lebih muda dan lebih ringan juga pastinya. Juga ini dari sisi materialnya kemungkinan karena waktunya sudah lama, jadi masih kualitasnya di bawah trek Emonda, but it's okay, nggak terpaut jauh-jauh lah. Timing saya di Hambalang, kalau pakai Emonda itu 19 menit, kalau ini ya bisa di 22 menit. Ya lumayan juga ya ternyata ya. Enggak sih, karena itu pas pegang Emonda, pas lagi pegang Emonda, emang pas lagi getol-getolnya goes ya, pas lagi sering-seringnya goes. Sedangkan pas pegang sepeda ini kebetulan waktu saya goes memang jauh berkurang ya, sehingga memang yang nggak nyalakan sepedanya, performanya aja yang lagi turun. Oke, tentunya road bike ini sudah berbahan karbon ya, karbon fiber. Dia ini tipe yang disc brake, pengereman dengan disc. Namun pada
tahun-tahun segitu memang belum banyak sepeda yang sudah clean ya, artinya inner cable sih inner cable tapi masih nggak full internal, jadi dia masih keluar di sini untuk masuk. Nah ini kenapa bolong nih, ini sebenarnya ada jalur kabelnya, cuman pas saya cari kemarin nggak ada, entah lagi ketelusur di mana lah ya. Tapi kalau yang adanya hanya untuk cover untuk yang misalnya pakai elektrik group set, dia bisa ada, jadi lebih clean, nggak bolong-bolong kayak gini. Ya, kembali kita bahas sepeda ini. Ini yang warnanya putih ya, jadi warna netral sih sebenarnya ya, warna netral ya, aja pemakaian biasa, tidak ada yang berarti. Saya dapatnya juga nggak mahal pada saat itu. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu kali ya, dari atas dulu. Ini saddle juga udah ikut saya lama, Astud Pilarga yang karbon, Astud Pilarga yang karbon long nose ya. Saya cocoknya pakai tipe saddle seperti ini. Kemudian nah ini saya juga kemarin dapatnya frame set ini berikut dengan handlebarnya integrated dari Yoeleo ini ya, cakep sih, dengan speknya ini lebarnya 38, panjangnya 9, top capnya saya beliin yang kayak gini biar culture aja gitu loh. Kemudian nah ini dibalut dengan partipnya, ini partip yang murce aja nih, merek Cycliste. Kita lihat di sini udah coak-coak ya. Nah nanti rencana akan saya ganti dari strummer, udah dikirimin lama dari strummer, cuman belum saya pasang, nanti sekalian saya review juga ya. Kemudian grup setnya nih lor, grup setnya ini menarik nih. Saya kemarin cari-cari grup set karena sekarang 2026 ini adalah waktu yang tepat ya untuk kalian membangun sepeda. Why? Kenapa? Karena spare partnya, parts yang dijual itu jauh turun dibandingkan dengan pada saat pandemi lor. Bisa dibilang ini balik lagi ke era awal sebelum pandemi, namun agak sedikit mahal ya karena ada harga-harga yang terkatrol ya, dan juga beberapa parts yang sudah agak susah dapatnya ya, ada harga ada kualitas lah ya. Ini saya dapat grup setnya adalah Dura-Ace Blast Speed mechanical ya. Kenapa? Nah, kenapa saya pakai Dura-Ace ya, karena top notch-nya grup set dari Shimano itu ya Dura-Ace. Saya waktu itu belum pernah nyoba yang full grup set Dura-Ace. Nah sekarang berkesempatan untuk menggunakan nih, baik dari piston, crankset, FD, RD nya ini semuanya dari Dura-Ace. Sebetulnya ini bukan Dura-Ace nih lho. Untuk yang kerennya ini dia adalah Shimano Ultegra, namun di repaint Dura-Ace. Kenapa ya? Sebetulnya bukan karena apa-apa, karena di sini ada power meternya XKD. Nah kalau kita lihat di sini, walaupun tulisannya ini adalah Dura-Ace yang di sini ya, tapi di sini tulisannya Shimano, kelihatan nggak? Shimano FC R8000. R8000 itu kan ya Ultegra ya. Nah tapi karena ada power meternya, jadi sekalian disamakan lagi dengan yang lainnya supaya matching, di repaint Dura-Ace lur, seperti itu. Ya, ini juga agak lucu ini, untuk centering yang kita gunakan di sini adalah rotor oval Q-rings 30, yang luar ini 52T, yang dalam ini 36T round dari Shimano Dura-Ace. Jadi yang luar oval, yang dalam round. Gimana rasanya? Aneh, jujur aneh. Yang pertama naiknya susah, beberapa kali loss rantai saya. Yang kedua, karena sering kita goesnya pakai oval, begitu pas kita nanjak pakai centering kecil ini pindah jadi round kan, feel goesnya berubah total lur. Kurang kami sarankan sih, nanti saya ubah lagi, balikin ke oval lagi. Oke, dan di belakangnya ini juga sudah pulley wheelnya diganti ya, ganti Jetstream. Nah ini juga sudah seramik ya bearingnya, insya Allah.
ada yang oversize pulinya. Kemudian di sini sprocketnya pakai yang dari Shimano Ultegra 1132 supaya nanjaknya nggak terlalu berat. Kemudian rantainya pakai KMC yang hulu ya, seperti itu. Untuk disknya kita gunakan dari Aztec Dura-Ace. Depan belakang ini 140 ya, sama-sama kecilnya ini. Supaya ringan. Kemudian wheelsetnya ya, ini adalah Strammer Super Dura SLR D35 dengan profil 35 mm ya. Ini lebarnya di dalamnya ini 23 mm kalau nggak salah. Bahannya pakai GP 5000 Continental ukuran 28, sangat nyaman. Kemudian bottom bracketnya ini saya juga dapat sekalian waktu waktu beli framenya ini, dikasihnya seramik Siber asli loncer, masih bagus. Kalipernya juga Dura-Ace di sini ya. Ya, kita lihat detail ini, maaf agak kotor ya. Detail-detail dari framenya Scott Edic ini, dia ini memang ya kualitas Eropa ya, kualitas Eropa, keren lah. Ini juga bagus banget ini bentuk belakangnya. Kalau bawaannya, nah ini seatpostnya ini juga dari karbon, bawaannya masih Syncross. Jadi merek in-house-nya bawaannya dari Scott itu adalah Syncross ya. Nah, cuman yang di sini yang ikut Syncross adalah seatpostnya saja. Ini sudah diganti, masih sisa ini spacer 1 cm. Juga di sini ada, nah ini keren ini, ada chain protector ya, supaya kalau chain drop nggak baret-baret ke framenya. Ini ada plate tulisannya Edic tuh, Edic. Wah, keren sih lur. Oke, untuk framenya ini menggunakan size S52. Saya itu tinggi badannya 169 lah, hampir 170. Dan insem saya itu kalau nggak salah berapa ya, 7 BB itu saddle kalau nggak salah 71 cm lah. Insem saya agak lupa, dikalikan 0,883 aja. Nah, segitu insem saya kira-kira. Frame ini juga sudah certified UCI tentunya, karena frame ini juga di tahun 2018 dipakai balapan sama Pro Tournya di Tour de France ya. Dipakai Adam Yates waktu itu ya. Coba dicek aja di Google, Adam Yates Scott Edic. Nah, nanti keluar yang seperti ini. Tapi kalau nggak salah dia itu masih pakai yang rim brake-nya. Nah, ini versi disc brake-nya. Oke. Ini kita lihat di sini menggunakan KO Blade Carbon look untuk pedalnya ya. Apalagi yang perlu kita bahas? Sepertinya sudah semua. Mungkin langsung ke feel berkendara kali ya. Jadi balik lagi, feel berkendaranya sepeda ini ya karena sudah karbon ya, wheelset karbon, spoknya juga karbon, frame-nya karbon, handlebar karbon. Jadi waktu dikendarai ya memang kenyamanannya memang melebihi rata-rata. Terbukti waktu saya goes kemarin di Jogja, saya sempat tukeran sepeda sama Mas John Lutfi. Dia pakai spesialis S-Works SL6 waktu itu ya. Dia perbedaannya, dia itu rim brake, terus wheelsetnya dia pakai yang alloy full chrome ya, Racing Zero. Terus cockpitnya ini juga masih alloy juga. Pas saya rasain begitu pindah dari sepeda ini ke S-Works-nya Mas John, kerasa alur getarannya, dan wah, bannya juga masih 25 ya, ini kan 28 ya. Memang sangat berasa sekali lur di tangan, dan pegel lah pokoknya lah. Nah, berhubung ini sudah banyak yang menunjang untuk performa kenyamanannya, pasti disandingkan dengan geometri frame yang all round yang enak ini, ditunjang juga dengan parts-parts karbonnya ya, so pasti
akan lebih nyaman dan pasti lebih ringan bobotnya. Tapi kalau di kantong ya tahu sendiri lah ya. Ngomong-ngomong soal bobot lur, ini lupa saya timbang terakhir kemarin berapa, namun kalau nggak salah ada di kisaran angka 7 kecil lah, entah 7,2 atau 7,3. Oke, kemudian untuk dipakai datar di jalkot apakah enak? So-so aja lah, ya nothing special, namanya sepeda all round climbing, dipakai di datar dengan profil wheelset yang tipis ini ya, so pasti kita akan agak ngoyo, akan banyak keluar tenaga untuk mengikuti peloton, apalagi kita narik peloton di depan. Kerasa banget perbedaannya dengan sepeda Aero yang Cervelo S5 itu pasti akan lebih hemat saving watt di datar ya dibandingkan dengan sepeda ini. Namun kalau dipakai climbing bagaimana? Untuk sepeda ini dipakai climbing enak. Yang nggak enak cuman centering kecilnya ini kemarin, salah sih harusnya. Kalau dipakai yang oval, luar oval, dalam oval, timingnya pasti akan lebih baik, saya yakin, karena ini potensial juga ini sepeda ini stiff, nyaman tapi stiff, kemudian juga ringan bobotnya, pasti akan membantu performa Anda ketika di jalan miring, di tanjakan. Ini juga part-part yang lainnya juga mendukung, karbon juga belum saya bahas tadi ya. Ini masih kayak bone dredger yang apa nih? Yang ringan lah pokoknya ya, dua-duanya. Overall kita nggak mengalami kendala apa-apa dari frame ini. Ini juga frame yang terjangkau saat ini ya. Frame-frame ini Scott Edic dengan high modulus carbon fiber EMP teknologi. Nah ini nanti cari tahu sendiri lah ya. Kira-kira seperti itu lur. Jadi bagaimanakah kalau ditanya apakah puas menggunakan Scott Edic RC ini? Puas, cukup puas. Namun saya ingin menggali lagi sepeda-sepeda yang belum pernah saya pakai. Jadi kalau kalian minat bisa hubungi saya. Selama belum laku pasti akan saya layani. Well, mungkin segitu saja untuk video kepada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Salam satu jiwa, salam doa pedalan. Mari tetap mancal bersama Gus Dadakan. Gus Dadakan OTW.